Indonesia adalah negara yang dibangun atas keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang hidup di berdampingan. Perbedaan bukan hal baru bagi bangsa ini. Sejak awal berdirinya, Indonesia sudah menyadari bahwa keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Maka dari keberagaman itu, lahirlah semua yang kita kenal hingga saat ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai keberagaman ini juga tercermin dalam Pancasila, yaitu terkandung pada sila pertama yang memiliki isi ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Namun, pada saat yang sama, sila kedua dan ketiga mengingatkan kita tentang kemanusiaan dan persatuan. Artinya, dalam menjalani keyakinan, kita tidak hanya dituntut untuk taat kepada Tuhan, tapi juga untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia. Meskipun demikian, menjaga harmoni dalam keberagaman bukanlah hal yang mudah. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia pernah menghadapi berbagai konflik yang berlatar belakang agama dan identitas. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan, kadang justru menjadi sumber ketegangan. Di era modern ini, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Dengan adanya media sosial mempercepat penyebaran opini, termasuk opini yang bernuansa intoleransi. Sebagai generasi muda, kita berada di tengah situasi ini. Kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan perbedaan. Setiap hari kita berinteraksi dengan teman yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut, seharusnya menjadi suatu ruang dialog, ruang belajar, dan ruang kita saling memahami. Namun, tanpa sikap terbuka, ruang tersebut bisa berubah menjadi ruang yang eksklusif dan tertutup. Dalam konteks inilah, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara kita beragama. Apakah kita menjalankan agama dengan penuh kesadaran dan pemahaman, ataukah kita hanya mengikuti bentuk luarnya saja? Ketika agama lebih ditekankan kepada simbol dan formalitas, sementara makna dan nilai kemanusiaan diabaikan, maka muncullah sebuah sikap yang disebut religious formalism. Dari sinilah pembahasan kita dimulai. Sejak kecil kita menerima agama sebagai warisan dari keluarga. Kita diajarkan untuk beribadah, mengikuti aturan, dan menghormati simbol-simbol agama. Namun, seringkali kita menjalankannya tanpa benar-benar memahami maknanya. Inilah yang disebut religious formalism. Adalah sebuah sikap beragama yang terlalu fokus pada aturan, simbol, dan tampilan luar, tetapi kurang mendalami nilai dan esensi ajaran tersebut.
Ada beberapa ciri-ciri religious formalism. Yang pertama, lebih mementingkan aturan formal daripada makna. Yang kedua, lebih mengutamakan simbol-simbol agama dalam penampilan. Yang ketiga, susah menerima perbedaan dan cenderung lebih defensif. Dan yang terakhir, selalu merasa bahwa kelompoknya yang paling benar. Jika agama hanya digunakan sebagai identitas, maka kita beresiko kehilangan nilai kemanusiaannya. Jika sikap formalistik ini tidak dikritisi, ia dapat berkembang menjadi pemahaman yang lebih ekstrim. Dalam beberapa kasus, pemahaman agama yang kaku dan sempit bisa mengarah pada radikalisme. Radikalisme agama sendiri itu adalah pandangan yang ingin memaksakan perubahan sosial sesuai interpretasinya sendiri secara keras dan tidak kompromis. Padahal, agama pada dasarnya tidak pernah mengajarkan kebencian atau kekerasan. Radikalisme tidak muncul begitu saja. Ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan sentimen keagamaan yang mempengaruhinya. Dampaknya sangatlah besar. Ia merusak nilai kemanusiaan, memecah persatuan, dan mengurangi nilai toleransi dalam masyarakat. Di Indonesia yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, hal ini tentu menjadi ancaman yang sangat serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkritisi religious formalism. Kritik di sini bukan berarti menyerang agama, tapi mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Menjadi kritis berarti kita menyaring pikiran dan tindakan kita agar tidak merugikan orang lain. Iman yang dewasa bukan yang paling keras, tapi yang paling bijaksana dan penuh kasih. Jika kita kembali ke inti semua agama, kita akan menemukan nilai yang sama. Nilai yang sama yang berarti memiliki unsur kasih, keadilan, perdamaian, dan kepedulian terhadap sesama. Agama seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih manusiawi, bukan hanya terlihat religius, tapi berperilaku baik dalam kehidupan sosial. Jika kita sudah memahami agama secara mendalam, Apakah kita masih mudah menghakimi orang lain? Apakah kita sudah benar-benar toleran? Karena keberagaman adalah kenyataan. Dan toleransi ada pilihan. Kita bisa berbeda, tapi kita tetap hidup berdampingan. Pada akhirnya, agama yang sejati tidak memecahkan kita, tapi malah menyatukan kita.